Recording in progress. Oh, bentar, ada yang terlewat. Nomor 7 ternyata ininya penumpang, teman-teman. Jadi dia nggak akan penuh ya, sampai kapanpun dia nggak akan penuh. Jadi yang benar adalah jawabannya nomor 3. Oke, kita ke pembahasan ketiga. Pandangan Islam terhadap kaum wanita. Jadi di awal bab ini, kalau teman-teman ada bukunya, kalau teman-teman buka buku ya membaca mungkin di kemudian hari, teman-teman akan disuguhkan dengan satu ayat yang bunyinya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran kabir. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di pembukaan ini kita tuh disadarkan gitu bahwasannya tentang keimanan Allah itu nggak hanya mengkhususkan untuk laki-laki aja, tapi untuk keduanya disebutkan laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan ampunan dan pahala. Di situ Allah nggak mengkhususkan ampunan dan pahala hanya untuk laki-laki saja, tapi juga perempuan juga dapat ampunan dan pahala. Jadi dari sini kita tahu gitu bahwasannya di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Sama-sama memiliki kesempatan untuk beriman, sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapat ampunan dan mendapat pahala, kayak gitu. Terus yang kedua, kita akan disuguhkan sama surat Al-Baqarah ayat ke-35 yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang ada dengan puas sesuka hati kamu berdua, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak tergolong orang-orang yang zalim. Nah, di ayat kedua ini kita juga diberitahu bahwasannya surga itu bukan hanya untuk laki-laki saja, ya, tapi laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Begitu juga dengan larangan untuk tidak mendekati pohon kulti gitu. Itu juga diperintahkan untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa, laki-laki dan perempuan. Kayak gitu. Jadi kenapa kok di awal ini disuguhkan sama dua ayat ini? Karena di era sekarang ini kita akan banyak menemui orang-orang yang membenci Islam. Mereka menyerang Islam dari jalan, mereka bilang gini, mereka bilang kalau Islam itu merendahkan kaum wanitanya. Islam itu tidak baik dalam mengurusi wanitanya gitu. Padahal itu enggak gitu. Di Al-Quran sendiri kan, ya itu tadi ya, yang dua ayat yang tadi saya sampaikan, bahasanya
semua itu punya kesempatan untuk beriman, punya kesempatan untuk memperoleh ampunan dan pahala. Jadi pandangan mereka terhadap Islam itu salah, dan mereka memang hanya mengada-ngada karena mereka ingin menghancurkan Islam gitu. Dan mereka, para musuh-musuh Islam ini juga mengatakan bahwa kita sebagai seorang wanita muslimah itu nggak punya kebebasan dalam memilih keputusan. Kita itu dipaksa, padahal itu enggak sama sekali, tidak ada pemaksaan di dalam Islam terhadap kaum wanitanya. Jadi di buku ini itu lebih menceritakan, menggambarkan gimana sih interaksinya wanita pada saat ini ya, saat Rasulullah masih hidup. Jadi di buku ini ambilnya adalah contoh nyata gitu. Jadi bukan cuma teori-teori aja ya, tapi contoh nyata ketika Islam itu sedang berada di puncak kejayaannya. Jadi di sini diambil dari masanya Nabi Muhammad, masanya tabi'in, dan masa-masa keemasan Islam gitu. Di mana saat itu para muslim itu memegang teguh prinsip Islam gitu. Dan memang seharusnya kita harus mencontoh mereka ya, mereka yang memegang teguh prinsip Islam. Jadi di sini saat itu kondisinya ketika Islam sedang berjaya, ketika semua orang muslim memegang teguh prinsip Islam, kaum wanita itu kedudukannya ya memang dari dulu sudah sejajar gitu. Jadi nggak usah disejajarin lagi, memang dari dulu itu sudah sejajar. Dari dulu sudah mempunyai kedudukan gitu, bukan lagi dianggap sebagai hal yang tidak berguna. Berbeda sekali di tempat-tempat di daerah-daerah yang di situ tidak ada Islam. Di sini dibahas bahwasanya tentang kemerdekaan menyatakan pendapat. Jadi memang di zaman Rasulullah itu memang wanita itu diperbolehkan untuk menyatakan pendapatnya. Jadi itu ketika kita mendengar ada ocehan di luar sana yang itu mengatakan bahwasanya perempuan muslim itu tidak diperbolehkan untuk menyatakan pendapat di depan publik, itu sangat salah gitu. Bahkan di masa Rasulullah pun diperbolehkan gitu, gak apa-apa kita sebagai seorang perempuan menyatakan pendapat.
dalam hal kerjasama juga dari zaman Rasul pun perempuan itu sudah mengambil peran untuk bekerja sama ya dalam perang-perang, dalam kisah-kisah perang apapun itu dari zamannya Rasulullah, perempuan itu sudah mengambil peran gitu, dan diperbolehkan sama Nabi mengambil peran, entah itu sebagai medis saat perang atau mungkin bahkan ikut dalam pasukan perang itu sendiri. Jadi di sini dalam hal kerjasama itu perempuan juga diperbolehkan untuk mengambil peran, untuk ikut andil gitu, bahkan dalam tanah peperangan sekalipun. Ya, ini juga penting tentang wanita berhias. Jadi Islam itu tidak melarang para wanitanya untuk berhias dan mempercantik diri. Itu nggak apa-apa, asalkan di depan orang-orang yang dibenarkan melihat dia berhias dan mempercantik diri. Jadi bahasanya gimana ya? Kita sebagai seorang muslimah, kita nggak boleh kumpus-kumpus kayak gitu. Kita harus tetap merawat diri. Kita juga harus kita juga diperbolehkan untuk berhias gitu, asalkan di depan orang-orang yang dibenarkan melihat kita berhias dan bercantik diri. Jadi kita nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Dan malah kita ini diharuskan untuk menjaga kebersihan diri kan. Jadi gitu ya teman-teman. Islam itu sudah sangat-sangat memberikan para wanitanya kemerdekaan, memberikan para muslimah kebebasan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencontoh kebebasan teori-teori kebebasan yang lain gitu. Teori-teori persamaan gender yang lain gitu. Karena memang di dalam Islam itu kita sebagai seorang muslimah itu sudah sangat dimuliakan gitu, dalam berbagai hal. Jadi mungkin sudah saklek lah segala aturan Islam itu merupakan pemeliharaan yang sempurna gitu, pemeliharaan yang sangat-sangat baik untuk kita sebagai seorang muslim, mulai dari kita disuruh menutup aurat sampai hal-hal yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu lagi, tidak memerlukan, bahkan tidak nggak usah dirungokno, nggak usah dibaca, atau mungkin nggak usah diikuti lagi orang-orang yang memang mereka itu ingin kesetaraan tapi tidak mengambil dari Islam gitu. Jadi mereka ini mengambil dari teori yang lain,
bukan dari Islam lagi. Mungkin memang mungkin kelihatannya mereka itu Muslim, kelihatannya mereka itu, tapi apa yang mereka bawakan itu asalnya bukan dari Muslim. Sebut saja ya feminis. Jadi mereka ini mengambil ide-ide yang itu ide-idenya feminis, dan itu sangat berbeda sekali dengan syariat Islam, sangat berbeda sekali. Oke, terakhir ini mungkin sebuah pesan dari saya. Jadi mereka ini yang berusaha menyerang Islam dari sisi wanitanya, mereka ini kebanyakan bergeraknya di medsos. Jadi teman-teman ketika berselancar di medsos, ketika menemui hal-hal aneh yang itu nggak sesuai sama mereka sumbernya mengambilnya itu bukan dari Islam, sumbernya bukan dari Islam, itu langsung aja di skip lah, daripada terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Jadi lebih baik langsung di skip aja. Pokoknya jika melihat sesuatu yang itu sumbernya nggak jelas, entah itu quote-quote atau mungkin tulisan-tulisan yang itu sumbernya nggak jelas dari mana, atau mungkin tulisannya itu berbahasa Inggris, saya anjurkan untuk skip, karena memang demi keamanan bersama, keamanan diri sendiri, lebih baik itu di skip gitu. Terus ini menyikapi isu terakhir yang terjadi di kampus UINSA, mungkin teman-teman yang ada Twitter mungkin paham dan isu apa itu yang terjadi di Twitter. Jadi beberapa hari yang lalu itu kita sempat dihebohkan dan digemparkan oleh ada salah satu mahasiswa kita yang mengalami insiden tidak menyenangkan gitu, seorang perempuan. Jadi terlepas dari benar tidaknya cerita itu, kita bisa ambil ibrah di situ, bahwasannya kita sebagai seorang wanita, kita nggak bisa asal menyalahkan si pihak laki-laki gitu. Kita juga harus menjaga diri dalam hal menutup aurat dan gitu. Memang kita diperintahkan keduanya laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat dan menjaga pandangan. Tapi karena kita tidak bisa mengontrol pihak yang lain, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka itu tadi, paling nggak kita membentengi diri kita dengan dengan terus belajar akidah, terus menutup aurat, terus tidak menerima chatting di atas 12 malam, terus tidak pergi berduaan dengan yang bukan mahram kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita kontrol itu bisa mungkin kita terapkan gitu, karena kita tidak bisa mengontrol pihak lain. Jadi yang bisa kita lakukan adalah itu, menghindari untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal di luar kuasa kita, seperti itu. Oke, karena sudah semakin malam, saya serahkan kepada moderator Tina Misla. Baik, Masya Allah ya, materinya luar biasa sekali. Ada beberapa poin yang saya catat terkait materi malam ini. Salah satunya terkait dengan bagaimana Islam itu sangat memuliakan
perempuan, terutama memberikan kebebasan untuk perempuan berperan dalam ranah publik maupun domestik ya. Dan barangkali di sini ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk menuliskannya lewat chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Nah ini Mbak, sudah ada yang tanya, bisa langsung dibacakan ya? Iya, boleh. Ini dari Farha Mujahidah. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, kata Rothschild, perang adalah generator uang. Apakah perang pemikiran seperti competition termasuk jadi generator uang seperti bisnis sewa rahim? Terima kasih. Silakan mungkin langsung dijawab Mbak. Gimana Mbak Iren, mau langsung dijawab atau tunggu beberapa pertanyaan? Pertanyaan yang lain dulu. Oh oke. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan di komentar, silakan. Bagi teman-teman yang belum mengisi link kehadiran, silakan untuk mengisi link terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaannya dijawab. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Gimana Mbak Iren? Oh ini ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Angkat tangan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Kak, izin bertanya untuk kasus di mana seorang perempuan sudah menutup auratnya dengan baik, namun masih ada saja yang menggoda sampai perempuan tersebut menggunakan cadar. Namun hal yang sebelumnya masih saja terjadi. Kalau seperti itu, apakah itu salah pihak perempuannya atau pihak laki-lakinya yang masih belum bisa menjaga sikapnya? Terima kasih. Gimana Mbak, mau langsung dijawab apa? Ini ada Ella yang angkat tangan. Silakan Ella untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khair untuk
Irania atas materinya malam ini. Seperti yang sudah disinggung oleh moderator sebelumnya terkait tentang peran wanita di ranah domestik dan juga publik. Saya ingin menanyakan gitu lebih spesifiknya lagi ranah perempuan dalam dunia publik itu seperti apa nggih? Apakah ada batasan-batasan tertentu seorang perempuan boleh berkecimpung di publik ini ataukah tidak ada batasan? Misalnya apakah perempuan alangkah baiknya tidak terlalu terjun dalam dunia yang cenderung diisi oleh kebanyakan laki-laki, misalnya politik atau hal-hal lainnya, ataukah perempuan diperbolehkan untuk berada di ranah-ranah publik yang cenderung ke perempuan, misalnya pasar dan perdagangan seperti itu. Terima kasih. Suara saya jelas ya? Apa kurang terdengar? Jelas, alhamdulillah jelas. Lumayan langsung bilang baik gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terus Silahkan Mbak Iren. Oke, terima kasih. Ini jawab yang pertama dulu ya. Kata Rothschild, siapa itu Rothschild? Perang adalah generator uang. Apakah perang pemikiran seperti Benjamin Chadwick termasuk jadi generator uang tertutup sewa rahim? Kemungkinan besar, ya kemungkinan besar iya. Tapi kita perlu tahu dulu nih, gimana ya Mas? Chelsea ini adalah hasil pemikirannya siapa sih, kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui dahulu ya. Chelsea dan kawan-kawannya itu adalah hasil pemikiran dari feminis gitu. Feminis tipe, feminis radikal lebih tepatnya. Chelsea, otoritas rahim, mereka ini hasil pemikirannya feminis radikal. Uang dan bisnis demokrasi. Kalau untuk apakah bisnis sewa rahim ini adalah generator uang, saya juga kurang berkompeten dalam hal itu, dan saya juga baru mendengar gitu dari sini. Tapi yang perlu kita ketahui dahulu adalah Chelsea ini adalah produknya siapa sih? Produk pemikirannya siapa? Pemikirannya feminis. Kalau udah produknya feminis, ya berarti tidak lain dan tidak bukan adalah mereka ini ingin dari garis ini caranya siapa ya? Oke, sudah. Jadi kalau kita tahu itu produknya feminis, berarti tidak lain tidak bukan yang pertama harus kita pahami adalah mereka ingin menghancurkan pemikiran kita gitu sebagai seorang muslim. Jadi itu aja yang perlu kita ketahui. Jadi untuk apakah itu adalah cara mereka untuk menghasilkan uang atau yang lainnya, mohon maaf sekali saya kurang berkompeten dalam hal itu. Mungkin di next pertemuan jika ada kajian lagi,
insya Allah akan diinfokan. Oke, yang kedua tadi pertanyaan dari Mbak Ella dulu atau ini? Pertanyaan kedua dari Aisri Andini, Mbak, yang ada di kolom chat. Yang Tuhan sudah mengatur prosesnya dengan baik, namun masih ada saja yang membedakan. Coba tolong menggunakan metode namun hanya oke. Ya tadi di awal saya sudah bilang ya, biasanya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, jadi kita tidak bisa, kita nggak punya kuasa untuk mengatur pemikiran dan kehendaknya orang lain, gitu, termasuk laki-laki yang mungkin menggoda mbaknya itu. Jadi itu sudah baik gitu, sangat apresiasi gitu sama siapa ini saya bisa manggil siapa ya, Andini ya, mungkin Andini, sangat apresiasi gitu ke Mbak Andini, itu sudah apa ya, menerapkan Islam sampai sedemikian rupa gitu, sampai benar-benar menutup dirinya agar berusaha untuk menaati syariat Islam gitu. Itu saya apresiasi sekali, karena saya pribadi juga belum bisa mungkin seperti Mbak Andini. Jadi kita yang tidak bisa mengontrol pihak lain, yang bisa kita kontrol adalah diri kita dengan kita perbanyak ilmu, dengan perbanyak ngajinya, dengan perbanyak ya ngajinya, ikut mentoring mungkin, atau mungkin halakoh kayak gitu. Terus tadi yang dari Mbak Ella, Tadi yang dari Mbak Ella itu peran publik perempuan, apakah ada batasan perempuan itu dalam melakukan peran publik? Begitu ya Mbak Ella tadi? ya sepertinya iya. Tadi juga sempat saya singgung ya tentang kerjasama, bagaimana seorang muslimah itu bekerjasama dengan bagaimana wanita itu bekerjasama dengan pria. Bahkan di era Rasul, perempuan itu ikut andil gitu dalam hal peperangan, dalam hal peperangan. Jadi ya tidak apa-apa kita ikut ambil peran di sektor publik, asalkan kita masih dengan menerapkan syariat Islam ya. Kita sebagai perempuan ya wajibnya menutup aurat, wajibnya untuk menjaga interaksi antar lawan jenis gitu. Kayak gitu jadi. Karena memang di masa Rasulullah pun dalam hal peperangan, saya ngomongnya bolak-balik ini, dalam hal peperangan itu perempuan ikut andil, apalagi untuk hal lain gitu, dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, menutup aurat dan lain-lain kayak gitu. Saya yakin kok teman-teman semua di sini sudah paham gimana batasan-batasannya sebagai seorang muslim. Itu tidak apa. Jadi di sini saya dapat poin ya Mbak, kalau setiap perempuan dalam Islam sendiri itu telah dimuliakan dengan diberikan segala kebebasan ya, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan peran dalam publik. Nah, tetapi Islam itu telah memberikan kebebasan dalam perempuan, tetapi pada kodratnya masing-masing. Jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki kodrat masing-masing gitu. Jadi tidak semua pekerjaan, mengapa Islam bukan membatasi ya, tetap memberikan kebebasan namun dalam kodratnya, karena
misalnya kayak gini, pekerjaan satpam yang cocok untuk laki-laki terus dilakukan perempuan, nah tenaganya kan sudah beda kayak gitu. Jadi Islam tetap memberikan kebebasan kayak itu, tetapi ada ranahnya masing-masing. Ada yang bisa dikerjakan oleh perempuan, ada juga yang ada yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki juga gitu. Terus ini Mbak, ada titipan pertanyaan ya. Ketika Islam itu telah memberikan kemuliaan kepada perempuan, tetapi musuh Islam berusaha menyerang dengan isu-isu, dengan menciptakan tren-tren baru ya, seperti feminisme, guilt free, dan lain sebagainya gitu. Nah, lantas kita sebagai muslimah nih, bagaimana cara kita sebagai muslimah untuk membantu mengcounter itu gitu. Karena gini, ketika suatu tren itu kita biarkan, apalagi muslimah ya, buta terhadap isu-isu kekinian, maka yang terjadi adalah keburukan itu akan terus dianggap sebagai hal baik kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai seorang muslimah ini mampu untuk membantu mengcounter gitu isu-isu yang seperti itu gitu, dan memahamkan lingkungan sekitar kita untuk bahwa kita sebagai muslimah harus melek terhadap isu-isu yang seperti itu. Oke. Saya kaget ya dengar pertanyaannya. Soalnya ini adalah pertanyaan yang dulu saya tanyakan ketika saya menjadi peserta. Bagaimana cara mengcounter isu ini? Jadi saya ini aja ya. Menjawab dengan jawaban yang sama dengan pemateri yang dulu saya tanya. Jadi beliau itu bilang gini, yang bisa kita lakukan saat ini lagi dan lagi adalah belajar lewat guru gitu, belajar lewat guru, bukan benar-benar guru ya, guru yang nyata real, kita tahu beliau ada. Dan guru itu saya pribadi bisa dapatkan ketika saya di kami dengan ikut liko gitu, ikut mentoring, atau mungkin kalau di kami itu bahasanya madrasah kami kayak gitu teman-teman. Jadi ikutlah ngaji, ikutlah pembelajaran lingkaran-lingkaran itu, ikutlah halaqah, ikutlah ngaji dimanapun itu, atau mungkin di kami boleh banget. Jadi nanti di link presensi tadi saya sempat lihat kalau teman-teman disuruh ninggalin nomor HP ya di link presensinya, itu benar-benar diisi nomor HP-nya dengan baik dan benar, karena nanti teman-teman akan mendapat informasi tentang kegiatan kami lainnya gitu. Jadi itu kuncinya adalah ini ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah terus belajar, baik laki-laki dan perempuan gitu. Baik sebagai seorang laki-laki dan perempuan, kita harus belajar, kita berusaha mencari lingkaran-lingkaran kebaikan, dan salah satunya itu saya dapatkan di kami ini lewat madrasah kaminya gitu. Oke, jadi intinya harus ikut kami ya Mbak. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum gabung kami bisa gabung kami. Ya, kalau mau ngajak temennya juga, nah boleh. Di next agenda atau di-share lah ke temennya kayak gitu. Oke, mungkin apakah ada yang untuk menulis di kolom komentar? Tanya kami rajin jalan Kak. Oh iya, kami rajin demo kan. Halo Tiba Indoor, gimana Kak? Kalau Tiba Indoor kami itu demonya lebih ke ini, apa sih, buat konten atau narasi gitu ya Mbak, kalau dan berusaha untuk mengkampanyekan lewat tulisan-tulisan gitu.
Saya malah nggak paham itu maksudnya indoor gimana. Indoor di dalam rumah. Ini ada yang tanya Mbak, kalau untuk syarat jadi kami masuk jadi anggota kami, apakah harus dari mahasiswa UIN saja? Enggak, alhamdulillah kami kan ada di seluruh Indonesia dan ada di seluruh kampus di Surabaya. Jadi bisa gabung di kampusnya masing-masing. Ini apakah nggak ada yang mau diskusi lagi? Kalau tidak ada, Mbak Ira silakan closing. Oke. Boleh nggak menanggapi? Oh iya silakan. Terkait dengan sewa rahim itu masalah Islam kontemporer loh itu. Lebih pada ini sih, kalau aku lihatnya itu, kalau dikaitkan dengan LGBT, sebelum itu kalau saya melihat pengguna sogorer atau metode kehamilan terkait dengan sewa rahim itu paling banyak diminati oleh kaum LGBT termasuk di Thailand. Tapi kalau mengenai asal muasal dari sewa rahim ini itu dari ilmuwan India. Kalau saya pernah tahu itu sekitar 2019 awal. Karena untuk dari sekian kaum wanita itu ada yang namanya jenis penyakit yaitu perempuan yang tidak memiliki rahim atau ada kelainan terkait itu. Namanya penyakitnya itu Mayer Rachstanske Kutzerhauser. Itu penemunya dari Jerman. Jadi kelainan langka itu dimiliki oleh seorang wanita sekitar 1 dari 5.000 wanita di seluruh dunia. Jadi singkatnya itu MRKH. Selain ada pada penyakit seperti itu, sewa rahim tidak bisa kemudian menjadi suatu keharusan gitu. Dan menjadi batasan, termasuk di Indonesia itu ada pasalnya sendiri, pasal 44, di mana bunyinya itu tidak boleh terkait dengan metode kehamilan itu. Dan adapun boleh itu registernya ketat. Nah, kita berpikir jangan jauh-jauh ke sewa rahim. Yang bayi tabung aja itu ribetnya minta ampun gitu. Bayi tabung. Nah, muncul persoalan baru yaitu tahun 2019 yaitu sewa rahim yang baru-baru beredar ketika ada ilmuwan India yang menemukan metode tersebut. Ada 2 imitasi kehamilan kalau nggak salah itu namanya. Nah, yang jadi kesimpulannya adalah kenapa kok dalam Islam itu sewa rahim nggak boleh? Karena terkait dengan nasab. Nasab itu krusial banget. Nasab itu keturunan. Nah, kalau misalnya seorang janin itu atau maaf ya, itu sel ovumnya dicangkokkan ya, yang dipasangkan di situ, artinya ya juga mengganggu ke nilai nasab ya, nasab atau keturunan, karena dalam Islam itu keturunan itu sangat penting gitu. Nah, dan itu yang kemudian menjadi dasar. Kemudian yang kedua adalah kehormatan itu. Bagaimana waktu itu Sayyidina Fatimah itu tidak divonis tidak memiliki anak dan tidak menunjukkan gejala-gejala menstruasi, tapi ternyata qadarullah Allah mengizinkan beliau memiliki seorang anak gitu. Nah, ini kembali lagi pada konteks agama. Ya betul tadi dari Iren tadi dikhususkan kepada kader-kader atau teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ayo kita belajar bareng, kita punya guru yang real. Mari kita bergabung dengan kami, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Insya Allah berkah. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada banyak nambahan ilmu ya di sini. Jadi kita nggak hanya belajar tentang surat terbuka untuk wanita aja, tapi ada beberapa tambahan ilmu juga dari teman-teman yang lain. Oke, silakan Mbak Iren untuk closing statement. Oke, terima kasih. Masya Allah ya. Jadi di sini saya nggak hanya memberi, tapi juga
menerima dari teman-teman. Oke, jadi ini penutupannya saya nyontek dari buku ini, buku surat terbuka untuk wanita ya. Bukunya coba lagi sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli pun, insya Allah ini nggak nyampe sehari udah kelar tuh. Jadi di sini Umartil Masami bilang kalau di dalam buku ini beliau itu nggak hanya menyuguhkan teori-teori atau filsafat-filsafat, bukan teori-teori atau filsafat-filsafat, tapi benar-benar fakta real, fakta sejarah real tentang gimana sih kehidupannya kaum wanita di masa Rasulullah, di masa-masa keemasan Islam, di masa-masa di mana para muslim ini memegang teguh syariat Islam. Jadi benar-benar di sini itu bukan cuma teori-teori tentang perempuan gitu, tapi memang kisah nyata. Yang dimana kalau kisah nyata itu pasti bisa diteladani dan akan mudah untuk diimplementasikan ketimbang teori-teori kayak gitu. Begitu. Jadi baca. Dan jangan lupa juga ini cari guru yang real, dan salah satunya bisa teman-teman temui di kami kayak gitu. Udah cukup itu aja. Untuk bukunya bisa didapatkan di mana, Mbak? Mungkin bisa share untuk tempat belinya di mana? Ini aku dikasih, tapi ini ada yang tanya apakah ada e-booknya. wah kurang tahu, tapi lebih baik bisa sih e-book, tapi yang memang berbayar gitu. Nah, biar berkah. Ya mungkin bisa di all shop toko oran, toko hijau gitu. Oke, siap. Jika nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin forum ini akan kita tutup ya. Jadi sebelum saya tutup, silakan untuk teman-teman yang belum mengisi link kehadiran, silakan untuk mengisi link kehadiran terlebih dahulu, karena insya Allah nanti melalui itu ada akses untuk gabung kami jika yang ingin bergabung. Lalu, baiklah, kita tutup forum kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman jangan keluar dulu ya, kita foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Yuk on cam yuk. Yuk yang lain silahkan on cam. Oke. Yang memungkinkan untuk on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Ya, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di agenda kami selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan ya kalau ada agenda kami. Oke.
Recording stopped.